selamat siang. Salam sejahtera untuk kita Ya, semua. Bapak Ibu yang hormati, kita akan diskusi mengenai seleksi jasa konsultan dengan narasumber Bapak Bowo Budiarso dan moderator dengan Ibu Mirta ya. Beliau berdua dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Silakan Bu Mirta lanjutkan. Masih. siap Pak Muji. Pindah, mohon maaf Pak, pindah posisi tadi Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang berjumpa kembali pada siang hari ini, Senin 27 Oktober 2025 dalam kelas webinar Muji Santosa Training and Consulting. Di mana pada hari ini materi yang akan disampaikan yaitu terkait seleksi jasa konsultasi. Karena kita ketahui bahwa jasa konsultasi adalah salah satu proses pemilihan penyedia yang melibatkan serangkaian tahapan mulai dari review, dokumen persiapan, penetapan, penyusunan dokumen pemilihan, pelaksanaan seleksi, sampai dengan penetapan pemenang yang tentu nantinya akan lebih luas disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Baik, narasumber kita pada siang hari ini Bapak Bowo Budiarso, ST, beliau fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pada UKPBG Kota Palangkaraya. Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang, Bu Mirta. Baik, Pak Bowo, beliau salah satu senior ya di Kota Palangkaraya karena sudah lebih dari 10 tahun ya Pak Bowo. Pak Bowo menggeluti dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Dan juga beliau juga seorang ahli kontrak. Jadi di belakangnya ada nama CCMS ya Pak Bowo. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa sebelum saya masuk dalam sesi materi, saya akan menyampaikan tata cara terkait webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Bapak dan Ibu silahkan menyampaikan pertanyaan dengan klik tombol raise hand ataupun pada tombol chat. Setelah menyampaikan materi juga nanti akan disampaikan link post test juga absensi. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi link post test dan absensi. Baik Bapak dan Ibu, materi yang akan disampaikan oleh Pak Bowo terkait jasa seleksi jasa konsultasi. Ini saya lihat di materinya Pak ya, bagaimana karakteristik jasa konsultasi konstruksi, kemudian bagaimana metode evaluasi, baik itu dalam tahapan prakualifikasi maupun seleksi, juga nanti akan disampaikan simulasi, simulasi prakualifikasi, simulasi perhitungan evaluasi teknis, serta kertas kerja. Nanti akan disampaikan oleh narasumber. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ada satu pantun untuk Bapak dan Ibu. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari ini. Kepada narasumber, Mantap. Bapak Bowo Budiarso, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Bowo. Ya, terima kasih moderator Bu Mirta. Jelas ya suara saya Bu Mirta ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Muji Santoso serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Ada quotes yang menyatakan kalau kamu gagal dalam mempersiapkan, maka bersiaplah untuk gagal. Untuk itu dalam melakukan seleksi jasa konsultasi konstruksi perlu dilakukan persiapan. Perkenalkan, nama saya Bowo Budiarso. Kita akan belajar bersama-sama tentang seleksi jasa konsultasi konstruksi. Saya share screen.
Seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha. Lingkup pembahasan yang pertama menjelaskan metode pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Perpres 16, Junto Perpres 12 tahun 2021, Junto Perpres 46 tahun 2025. Yang kedua, memahami prinsip dan tahapan seleksi jasa konsultansi konstruksi. Kemudian seleksi jasa konsultasi konstruksi dilaksanakan untuk nilai HPS paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Kemudian menyajikan contoh format dan simulasi penilaian. Dasar hukum yang pertama Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian Peraturan Lembaga LKPP tahun 2002 nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Dan yang ketiga Permen PUPR nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas Permen PUPR nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol. Yang keempat Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Dan Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 tentang analisa harga satuan pekerjaan. Dan surat edaran PUPR nomor 14 tahun 2024 tentang pedoman penunjukan langsung jasa konsultasi. Kemudian nomor 7 Keputusan Menteri PUPR nomor 33 tahun 2025 tentang remunerasi tenaga ahli. Yang ke-8 Permen PUPR nomor 602 tahun 2023 tentang batas minimal TKDN jasa konstruksi. Karakteristik jasa konsultansi konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Berbasis keahlian dan intelektual. Output tidak selalu terukur secara kuantitatif. Penilaian lebih menitik beratkan kepada kualitas teknis. Metode evaluasi. Untuk metode evaluasi pekerjaan seleksi jasa konsultasi konstruksi sebenarnya ada 10 metode seleksi. Cuma kita hari ini menekankan untuk metode evaluasi biaya dan kualitas karena umum untuk jasa desain dan supervisi. Kemudian kalau biaya terendah untuk jasa sederhana dengan output standar. Untuk pagu anggaran jika anggaran sudah ditetapkan. Kemudian komponen penilaian teknis kita mengacu kepada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, di mana untuk penilaian dalam seleksi jasa konsultasi konstruksi badan usaha, terutama untuk kontrak lumsum, penilaian teknis yang utama pengalaman konsultan berkisar antara 15% sampai 30%.
Kemudian untuk metodologi dan pendekatan antara 20-35%. Kemudian kualifikasi tenaga ahli dilakukan penilaian sebesar 50-65%. Tahapan evaluasi untuk prakualifikasi kita mengacu kepada dokumen pengadaan jasa konsultasi konstruksi badan usaha dengan menggunakan metode seleksi prakualifikasi. Kita sampaikan ketentuan terkait tata cara atau besaran nilai dalam menentukan nilai ambang batas dari seleksi prakualifikasi bagi penyedia badan usaha. Dan untuk selanjutnya metode seleksinya kita juga sampaikan ketentuan terkait seleksi bagaimana penawaran administrasi dan teknisnya, kemudian penawaran biaya, kemudian yang terakhir ada nanti tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Untuk tahapan evaluasi kualifikasi pada metode seleksi dan prakualifikasi, evaluasi persyaratan kualifikasi menggunakan sistem gugur. Di antara persyaratannya, yang pertama itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Kemudian terkait persyaratan kepemilikan sertifikat badan usaha atau SPU, mengacu kepada peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2022. Kemudian mempunyai status valid wajib pajak, kemudian alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan, kemudian akta pendirian badan usaha, kemudian surat kuasa, dan KTP dari badan usaha, surat perjanjian kerjasama operasional apabila berbentuk KSO. Evaluasi dari persyaratan kualifikasi administrasi berupa ada atau tidak ada dan memenuhi atau tidak memenuhi saja. Kemudian evaluasi persyaratan kualifikasi teknis. Dipersyaratkan pengalaman minimal, yaitu memiliki 1 pengalaman pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kemudian memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis untuk usaha kecil berdasarkan subklasifikasi dan untuk usaha menengah atau usaha besar berdasarkan subklasifikasi atau lingkup pekerjaan. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir. Terkait persyaratan kualifikasi teknis, kita menggunakan penilaian secara ambang batas, unsur pengalaman perusahaan yang terdiri dari pekerjaan di bidang jasa konsultansi konstruksi paling kurang 1 pekerjaan. Dalam contoh kita sebutkan apabila lebih dari 8 kali pengalaman diberikan nilai 20, 4 atau 7 kali diberikan 13. Ini nanti kita tentukan dalam kriteria penilaian dan kita masukkan ke dalam lembar evaluasi
kualifikasi tenis. Tahapan selanjutnya merupakan pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi. Kemudian tahapan penetapan kualifikasi. Yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam daftar pendek. Kemudian ada tahapan sanggah kualifikasi selama 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi. Diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Setelah masa sanggah berakhir, kita melakukan appendo pada aplikasi SPSE untuk paket pekerjaan yang kita seleksikan. Kita buka evaluasi penawaran file 1 yang berupa evaluasi administrasi. Jadi evaluasi administrasi berupa surat penawaran yang tercantum dalam aplikasi SPSE. Di mana evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, administrasi, dan dokumen penawaran tenis. Kemudian evaluasi administrasi menghasilkan 2 kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. Ketika memenuhi syarat administrasi, maka dilakukan evaluasi tenis, di mana kita tetapkan unsur pengalaman perusahaan. Di antara sub unsur pengalaman perusahaan ada pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, kita tetapkan ringnya antara 7-12%. Kemudian pengalaman perusahaan pada pekerjaan sejenis juga di lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kita tetapkan di dalam ring 3-8%. Kemudian nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10%, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan ring antara 5-10%. Kemudian unsur proposal teknis, penilaiannya berdasarkan pemahaman atas jasa layanan dengan nilai unsur antara 4-9%. Kemudian kualitas metodologi antara 10-18%, hasil kerja atau daily variable 4-8%, kemudian gagasan baru sebesar 2%. Untuk kualifikasi tenaga ahli, kita ranking penilaian antara 50-65%. Subunsur dari kualifikasi tenaga ahli adalah tingkat dan jurusan pendidikan. Kita tetapkan antara 10-15%. Kemudian pengalaman kerja profesional antara 30-40%. Status tenaga ahli 5%. Subunsur lain 5%. Tahapan selanjutnya kita membuka file 2 atau file penawaran biaya dari penyedia dengan aplikasi Appendo juga di dalam aplikasi SPSE. Evaluasi dari penawaran biaya bahwa total penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran. Kemudian ketentuan lainnya bahwa Koja melakukan perhitungan penawaran biaya terendah diberikan nilai tertinggi. Sementara untuk penawaran biaya yang lain dihitung secara profesional menggunakan rumus
Biaya terendah dibagi biaya penawaran penyedia kalikan 100%. Tahapan selanjutnya penetapan pemenang terdiri dari pemenang dan pemenang cadangan 1 atau cadangan 2 apabila ada. Kemudian sanggah selama 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Apabila tidak ada sanggah, Koja melanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Apabila ada sanggah, maka harus dilakukan tahapan untuk menjawab sanggah. Apabila tidak ada sanggah banding, maka tahapan dilanjutkan sesuai tahapan selanjutnya, yaitu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Tujuan dari klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk meyakinkan kejelasan teknis dan biaya. Kualifikasi tenaga ahli, terutama tenaga ahli inti, harus dipastikan ketersediaannya oleh peserta. Kemudian memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif, yaitu yang terutama biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi, yaitu tenaga ahli dan biaya langsung personil. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Koja pemilihan melanjutkan dengan mengundang cadangan untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Ini saya sampaikan simulasi dari prakualifikasi, yaitu kita membuat simulasi terkait bobot yang ditetapkan Pokja. Untuk prakualifikasi, tahapan prakualifikasi, maksudnya item yang akan dievaluasi itu terkait pengalaman. Jadi subunsur pengalaman pekerjaan di bidang jasa konsultasi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, di ring baku 20. Pokja ditetapkan 10. Contohnya ini ya. Terus kemudian nilai dari jumlah pengalaman yang dimiliki oleh penyedia apabila pengalaman yang disampaikan 8, kita sebutkan nilai yang kita jadikan acuan untuk menjadi pengali ke bobot yang kita tetapkan tadi, sehingga dapatlah simulasi dari nilai passing grade yang ditetapkan oleh Pokja. Kemudian dari simulasi tadi kita tuangkan dalam dokumen kualifikasi sebagai kriteria penilaian evaluasi prakualifikasi. Setelah tahapan prakualifikasi selesai, kita lanjut dengan tahap seleksi. Tahap seleksi juga kita lakukan simulasi, di mana simulasi untuk tahapan seleksi kita simulasikan perhitungan evaluasi teknisnya untuk pengalaman. Kita ring baku kita tetapkan dari yang dipersyaratkan sesuai ketentuan 1530, contoh kita tetapkan 25. Kemudian untuk proposal teknis di dalam ring baku 20 atau 35 kita tetapkan 25. Untuk tenaga ahli kita tetapkan 50.
kemudian masing-masing sub item dari pengalaman kita tetapkan juga, di mana ring baku untuk pengalaman sejenis, pengalaman di lokasi pekerjaan, pengalaman di sejenis paket tertinggi, kemudian demikian juga untuk proposal teknisnya dan tenaga ahlinya kita simulasikan dengan nilai untuk passing grade-nya, bahwa apabila kita ring nilai kita untuk baik sekali kita beri, atau baik kita beri 100, kemudian ke 60 cukup kita beri 60, apabila kurang kita beri 20, maka kita simulasikan nilai tengah-tengahnya 60, sehingga kita tetapkan passing grade-nya menjadi 6. Terus kemudian total dari passing grade adalah 54. Untuk pengalaman kita tidak sampaikan nilai ambang batasnya, karena pengalaman biasanya untuk penyedia yang kurang dari 3 tahun dibebaskan dari kewajiban mempunyai pengalaman. Kemudian dari simulasi tadi kita uraikan atau kita tetapkan di dalam tata cara evaluasi teknis di dalam dokumen seleksi. Kita tetapkan semua. Ini ada contoh kertas kerja yang menggunakan file Excel yang biasa saya gunakan juga untuk melakukan proses seleksi jasa konsultansi konstruksi. Sepertinya masih lama. Sabar dulu, bentar. Iya, oke. Ini salah satu contoh dokumen dari kertas kerja evaluasi jasa konsultasi konstruksi. Jadi sebelum memulai proses prakualifikasi, kita siapin kriteria evaluasi prakualifikasinya, dan kita tuangkan dalam dokumen. Setelah penyedia menyampaikan dokumen kualifikasinya, kita evaluasi administrasinya terkait izin usaha, kemudian perizinan usaha jasa konstruksinya, perpajakan, kemudian akte pendirian, dan lain-lain. Ketika lulus dari evaluasi administrasi, kemudian kita lakukan evaluasi teknis kualifikasinya, di mana dari pengalaman yang dia sampaikan, kemudian kita buat skornya, ambang batasnya. Apabila penyedia sudah dinyatakan lulus, kemudian ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan sanggah. Maaf, sebelumnya penetapan dulu, pengumuman, kemudian sanggah. Apabila tidak ada sanggah, dilanjut kemudian dengan tahapan seleksi.
Izin Pak Bowo, saya Ya, potong sebentar. Untuk slide-nya bisa disesuaikan Pak Bowo. Ini yang muncul hanya judulnya kertas kerja evaluasi. Mungkin ada yang belum dibuka Pak Bowo. oh gitu. Untuk Siap, slide, siap. ya, Kasih ya, pemirsa. ya. Saya stop screen dulu berarti ya. Mungkin yang kelihatan saya aja sih. Hmm, Tadi sampai slide 24 Pak. slide 24 ya. Oke. Bentar pemirsa. Ini saya stop screen dulu berarti ya. Dilanjutkan saja mungkin Pak Bowo sambil. Nih, gimana sekarang pemirsa? Masih belum kelihatan. Masih belum. Nah ya, oke, Hmm, sudah Pak. Oke, sudah Sudah ya. kelihatan. Oke, lanjut Pak. Ya ulang aja berarti. Jadi ketika kita melakukan proses seleksi, kita dalam tahapan prakualifikasi, kita buat simulasinya. Kemudian kita buat simulasi dari kertas di simulasi prakualifikasi menggunakan Excel ya, kertas kerja, evaluasi jasa konsultansi. Di dalam simulasi prakualifikasi ini kita tetapkan ring-ring baku sesuai ketentuan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu terkait evaluasi administrasi, di mana dalam evaluasi administrasi ini kita evaluasi perizinan dari penawaran penyedia, kemudian izin usaha jasa konstruksinya, kemudian terkait perpajakan, kemudian terkait dengan akte pendirian perusahaannya. Apabila memenuhi ketentuan terkait evaluasi administrasinya, maka dilanjut dengan evaluasi teknis. Kita menggunakan worksheet, worksheet selanjutnya, yaitu worksheet untuk perhitungan skor ambang batas dari evaluasi prakualifikasi sesuai sub-unsur dari pengalaman perusahaan, yaitu yang pertama pengalaman jasa konsultasi konstruksi dalam waktu 4 tahun terakhir, satu pekerjaan, kemudian pengalaman pekerjaan sejenis, dilanjut dengan pengalaman mengerjakan sejenis dalam waktu 10 tahun. Dari masing-masing subunsur pengalaman, kemudian skor yang didapat penyedia, secara otomatis bisa terhitung. Kemudian kita sampaikan di aplikasi sebagaimana evaluasi prakualifikasi, dan kita tetapkan sebagai pemenang. Kita umumkan, kemudian
ada masa sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dari peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, dilanjut dengan proses seleksi dengan menyampaikan penawaran. Penawaran penyedia ini menggunakan Apendo ketika kita melakukan evaluasi untuk dokumen seleksinya. Dokumen seleksi sebelumnya kita lakukan simulasi juga, di mana untuk perhitungan evaluasi teknis, item yang dievaluasi adalah pengalaman, proposal teknis, dan tenaga ahli. Di mana masing-masing unsur ini ada ring-ring yang kita tetapkan. Contohnya untuk pengalaman ini ditetapkan sebesar 25, kemudian proposal teknis kita tetapkan 25 juga, kemudian untuk kualifikasi tenaga ahli kita tetapkan ringnya 50. Ini tergantung juga dari pekerjaan atau kontrak yang kita seleksikan. Untuk waktu penugasan di mana ditekankan kualifikasi tenaga ahli, mungkin juga nilai kualifikasi tenaga ahli bisa dimaksimalkan. Untuk kontrak lamsam mungkin dengan bobot antara proposal dan pengalaman bisa kita sesuaikan juga. Kemudian dari simulasi dokumen seleksi kita tuangkan dalam kriteria evaluasi untuk penilaian penyedia di dalam dokumen kualifikasi, dokumen pemilihan, seleksi pemilihan. Kemudian untuk evaluasinya, administrasi dokumen seleksi pada saat kita mengapendo, ketentuan untuk dokumen administrasi evaluasinya ada surat penawaran dan masa berlaku penawaran. Kemudian di dalam dokumen penawaran yang diapendo ada pengalaman, ada proposalnya, kemudian ada data tenaga ahli yang disampaikan. Jika semuanya ada, berarti kesimpulannya lulus. Kemudian kita mengevaluasi pengembangan perusahaan, kita sesuaikan dengan yang hasil pembuktian pengalaman pada pembuktian kualifikasi sebelumnya. Ini menjadi acuan kita untuk mengevaluasi pengalaman yang disampaikan dalam dokumen seleksi. Jadi dari pengalaman sejenis 10 tahun, kemudian pengalaman bekerja di lokasi, sama nilai paket tertinggi. Dari simulasi ini didapat nilai pengalaman, kemudian terkait metodologi, dari kualitas. Yang pertama pemahaman terhadap kerangka acuan kerja, kemudian kualitas metodologi, hasil kerja, dan gagasan. Sudah rekap dalam worksheet ini metodologi. Untuk kualitas metodologi ada sub unsurnya, yang lain juga
kita siapkan skornya, ada 8 yang terkait subunsur deliverable atau penyajian gambar, ada subunsurnya masing-masing, penyajian spek, penyajian laporan, kemudian terkait gagasan baru kita beri penilaian juga. Itu untuk yang terkait proposal teknisnya. Kemudian terkait tenaga ahli yang kita sampaikan evaluasi untuk pendidikan, subunsur tingkat pendidikan, subunsur pengalaman, kemudian status tenaga ahli menjadi bagian dari yang harus dievaluasi. Dan yang mungkin tidak kalah pentingnya, surat pernyataan kesediaan sebagai tenaga ahli. Karena ini menentukan sekali, kadang-kadang terlewat. Untuk menguraikan masing-masing tenaga ahli, pengalaman yang didapat, mereferensi, kita break sesuai tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kerangka acuan kerja, kita evaluasi pengalaman referensi kerja yang disampaikan. Jika ada 2, berarti mungkin 2 tenaga ahlinya. Apabila 3, juga 3. Secara otomatis nanti rekap hasil evaluasi dari evaluasi teknis pemilihan penyedia. Untuk pengalaman kita tidak tetapkan passing grade karena ini mengantisipasi atau mengakomodir dari penyedia yang tidak punya pengalaman untuk tahun berdiri atau berdiri perusahaan untuk 3 tahun ke bawah. Kemudian kita didapat passing grade untuk penawaran teknisnya. Selanjutnya untuk evaluasi harga. Setelah penetapan atau pengumuman pemenang dari evaluasi teknis tadi, kita baru bisa membuka evaluasi harga. Kita juga menggunakan Apendo. Dari kesimpulannya, penawaran harga prosentasenya terhadap penawaran yang memiliki harga penawaran terendah mendapat nilai 100, kemudian penawaran dengan nilai di atasnya menyesuaikan. Terus kemudian penetapan pemenang dengan menggunakan teknis, nilai kombinasi dari teknis dan harga. Secara ketentuan diatur sebesar untuk teknis itu antara 60 sampai 80. Kemudian untuk harga rasio dari 40 sampai 80% tadi. Jadi jika 70 berarti 30, kemudian kalau 40 berarti juga 60. Nah, gitu. Dari situ kita dapatkan siapa penyedia yang menang atau menjadi pemenang dengan peringkat 1 atau 2. Kalau lulus semua berarti ini untuk peringkat 1 menjadi pemenang dan ini cadangan 1. Oke.
Bentar, Bu Mirta. Ya, siap Pak. Bentar. Gangguan. Halo Pak Bowo. Ya, Pak Bowo, bentar, Bu Mirta. ya. Oke, oke, siap. Ini yang tampak apa, Bu Mirta? Kosong ya? Kosong, Pak. Belum nampak apa-apa. Belum tampak apa-apa. Sebentar. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Mungkin itu, Bu Mirta, Baik, yang Pak bisa saya Bowo. sampaikan. Siap. Baik, Pak Bowo. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian materi yang sudah disampaikan oleh narasumber Bapak Bobudiarso. Nah, ini ada banyak pertanyaan, tapi pertanyaannya senada ini Pak Bowo. Apakah Ya, kertas kerjanya bisa di-share katanya Pak Bowo? Kertas kerja bisa. simulasi Bisa. praaplikasi. Oke, baik. Nah, ada satu pertanyaan Pak dari Pak Luki. Pak Luki, selamat siang. Bisa di ini Pak ditampilkan videonya Pak Luki. Pak Luki bertanya begini Pak. Dalam hal penetapan shortlist, ternyata bobot nilainya sama. Apa langkah yang diambil untuk menetapkan urutannya, Pak? Tuh, oke, silakan Pak. Kalau di shortlistnya ada apa namanya bobot nilainya sama, pernah terjadi Pak Bowo? Di shortlist bobot nilai. Nilai yang mana maksudnya ya? Dalam Bisa, hal ya Pak Luki, mungkin Pak Luki bisa langsung oh bertanya dengan Pak Bowo. anu ya, di kolom chat Ya, ya, Bu Mirta ya? di kolom chat Oke, betul oke. di Yang kolom chat. apabila, oh ini ya, yang jam Ya, 2:22 ya. Pak Luki dari Pak Luki pertanyaannya Pak Bowo. Pak Luki, Pak Bowo, apakah bisa di-share kertas kerja? Bisa. Dalam hal penetapan shortlist ternyata bobot nilainya sama, apa langkah yang diambil untuk menetapkan pemenang ya? Urutannya Pak ya. Oke. Eh, Urutan pemenangnya kita menggunakan pengalaman tertinggi Bapak. List dari pengalaman tertinggi. Halo? Mungkin nggak Pak Bowo kalau di shortlist itu ada bobot nilainya yang sama? Mungkin aja. Ada kemungkinan sama, bisa. Ketika dia mempunyai pengalaman, kemudian punya eh, untuk dokumen prakualifikasi untuk pengalamannya mungkin dengan nilainya sama itu bisa. Karena kita akan membuat ring-ringnya ya. Jadi nanti kita ketika melakukan pembuktian kualifikasi, kita ringkan lagi dokumen terkait referensi kerja atau pengalaman dari perusahaan yang bersangkutan. Nilai pengalaman tertinggi menjadi acuan untuk mengurutkan. Seandainya sama-sama nilainya 70, yang 70 mungkin pengalaman tertinggi juga kita sampaikan
bahwa dia menjadi urutan pemenang apabila dia mempunyai pengalaman tertinggi yang dia sampaikan. Oke. Oke, berarti kalau shortlistnya sama bobotnya, kita kembali ngelihat ke pengalamannya, Pak. Siapa Ya, yang pengalamannya lebih, nilainya lebih tinggi, demikian. Pak Luki, apakah cukup jawaban dari Pak Bowo? Atau ada yang ingin disampaikan kembali? Pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan? Pak Luki mana ya? Apakah ada Pak Luki? Saya lagi nyari Pak Luki nih. Oh, nggak ada. Oke, Ya, lanjut. Siap. Bagaimana Pak Luki? Jawaban dari izin Pak Bu. Bowo? Siap, siap. Silahkan. Iya, tadi pertanyaannya seperti itu kalau secara kasus kalau bobotnya sama tadi Pak. Karena ya, itu kita agak susah juga untuk itu dari pengalaman sejenis ya Pak Bowo ya. ya, pengalaman sejenis dari perusahaan yang dia sampaikan, Bapak. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak Bowo. Sama-sama, Bapak. Oke. Siap. Kalau Iya. misalnya Pak di dalam eh, tahap seleksi penawaran di bawah 80% misalnya nih. Itu evaluasi kewajaran harganya seperti apa ya Pak ya? Kita harus mengklarifikasi negosiasi dulu, Bapak. Apakah yang menyebabkan dia di bawah 80% itu terutama untuk remunerasi tenaga ahlinya, Bapak nggih, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Kalau saat ini mungkin kita menggunakan Permen PUPR nomor 33 tahun 2025 ya. Nah, yang menyebabkan dia menjadikan penawarannya di bawah 80%, apakah remunerasinya juga di bawah 80%? Apabila dia tidak Dapat membuktikan. atau remunerasi yang dia sampaikan di bawah remunerasi Standar. dari ketentuan Permen PUPR nomor 33 tahun 2025, kita harus sampaikan ke penyedia bahwa ini harus disesuaikan. Dikembalikan Apabila ke dia bersedia, tapi tanpa nilai penawaran ya Bapak ya, tanpa merubah nilai penawaran. Intinya gitu sih. Ya, kalau kita menaikkan, tapi kalau kita menurunkan, boleh kita negosiasikan. Intinya gini, apabila dia di atas pagu anggaran, kemudian kita turunkan, boleh Bapak. Itu aja. kalau bawah 80% baru dinegosiasi. Ya, kita nego. Diklarifikasi ya Pak. Ya, diklarifikasi. Karena ada tahapan ya, tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya Bapak. Di situ kita clearkan. Gitu aja sih. Siap Pak Bowo. Terima kasih. Demikian. Sama-sama Bapak. Oke. Pak Bowo, ini ada pertanyaan di kolom chat, tapi ini ada sudah Pak Alim. Pak Alim Bahari sudah raise hand. Oke, Pak Alim, silakan sampaikan apa yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin dipertanyakan dengan narasumber kita. Silakan Pak Alim. Sebelumnya Ya, Pak Alim silakan. dari UKPBJ mana Pak? Oh ya, baik. Terima kasih Bu Mirta. Perkenalkan saya Alim Bahri dari UKPPJ Wakatobi, Bu. Dari Provinsi Oh, Sulawesi Tenggara, Bu. Wakatobi. Ya. Siap. Baik, izin bertanya Pak Bowo terkait Silakan Bapak. menarik penjelasannya Pak. Tadi sedikit pertama Pak ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak terkait di penetapan range tadi Pak. Bobot baku Ya, sesuai aturan. Kan tadi Pak, misalnya Pak di pengalaman kan 7 sampai 12, Pokja menetapkan 10 Pak. Izin Pak ya, terkait penetapan ini apakah mengambil nilai tertinggi, nilai terendah atau nilai tengah Pak? Atau apakah karena kan kadang gini Pak, untuk menetapkan daftar pendek itu kan Pak minimal 3 ya dan maksimal 7. ya, Nah, jadi ya, eh, apakah bisa nih analisis Pokja bahwa mengambil nilai terendah dengan asumsi atau justifikasi itu bahwa untuk meminimalisir atau memitigasi terjadinya kegagalan Pak. Karena kan mengingat waktu jasa konsultan juga ini merupakan proses yang agak lama Pak di proses pemilihannya. Itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua Pak terkait yang tadi sedikit saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi terkait di kualifikasi tenaga itu diasumsikan bahwa harus ada surat pernyataan kesediaan dari tenaga yang akan digunakan.
Izin Pak Bowo, bagaimana jika di saat kita melakukan evaluasi, Pokja melakukan evaluasi dan menemukan ternyata tenaga ini tidak melampirkan nih surat pernyataan kesediaan, tapi dokumen yang lain lengkap. Apakah ini dilakukan klarifikasi atau sistemnya langsung gugur? Uh, Izin sementara seperti itu dulu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Mita. Ya, Oke, silakan Pak Bowo, sudah cukup jelas pertanyaan. oke, langsung ya sejak Bu Mirta ya. Oke. Siap. Oh, terkait penetapan ring, Bapak ya, Pak Alim ya, eh, kita memang pada tahap permulaan kita mengundang eh, PPK untuk kita lakukan review dokumen persiapan pemilihan. Di dalam dokumen persiapan pemilihan tersebut, salah satu item kita sampaikan kriteria yang dari proses seleksi ini penyedia yang kita mauin atau PPK mauin seperti apa. Nah, jadi terkait pemilihan atau seleksi itu ada 2 item biasanya untuk perencanaan atau pengawasan. Nah, jadi masing-masing tipe pekerjaan mempunyai kriteria yang masing-masing. Nah, terkait ring-ring yang kita tetapkan, kita sesuaikan dengan nanti pekerjaan yang diperlukan atau dimaui oleh PPK, kita tetapkan dulu Bapak. Ring-ring yang kita maui kan antara sesuai ketentuan, contohnya salah satunya tadi antara 7 sampai 12 atau 8 sampai 12 kita tetapkan 10. Bisa aja kita tetapkan 8. Cuma nanti kita harus sesuaiin semuanya. Ketika kita menetapkan ring-ring tersebut, objektivitasnya harus bisa kita pertahankan, kita sampaikan PPK mendagri. Kayaknya bocor deh, Bu Mirta. Ya, apabila contoh salah satu ring untuk pengalaman ya, kita mau kita tetapkan 10, berarti dia pengalaman penyedia nanti rata-rata. Tapi kita kalau menetapkan ring pengalaman 8, berarti nantinya yang penyedia kita dapat pengalamannya tidak setinggi atau tidak mutlak. Kita mengutamakan kualitas dari tenaga ahli yang disampaikan. Mungkin kan itu. Jadi ditekankan di situ pengalamannya sedang saja, kualitas tenaga ahlinya yang utama. Nah, contohnya seperti itu, Pak Alim ya. Kemudian untuk tapi intinya kalau kita menetapkan ring, kita harus konsultasi atau kita sampaikan ke PPK. Jadi ring-ring tersebut penetapannya diketahui oleh PPK. Kita jelaskan karena Pokja hanya sebatas mengusulkan penetapan kriteria atau kualifikasinya PPK yang punya kewenangan. Untuk pertanyaan kedua terkait surat pernyataan kesediaan penyedia, ini ada 2 menurut ketentuan untuk evaluasinya. Apabila tenaga ahli tidak menyampaikan surat kesediaan untuk ditugaskan, diberi nilai 0. Jadi dari aplikasi atau kertas kerja yang kita gunakan tadi, otomatis di kolom untuk surat ketersediaan atau surat kesediaan ditugaskan kita isi 0, otomatis dia gugur. Karena semua yang ada dikalikan dengan 0, jadinya 0. Tapi kalau dia menyampaikan kesediaan hanya
bertanda tangan saja tanpa ada materainya, mungkin penyedia nanti ketika klarifikasi negosiasi diminta membayar biaya materai. Tapi kalau tidak ada tanda tangannya sama sekali juga dihitung nol. Demikian mungkin Pak Alim ya. Oke, Bu Murita. Oke, bagaimana Pak Alim? Apakah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Bowo? Ya, Intinya cukup. kriteria itu semua pada saat review kita sampaikan kita tanyakan ke PPK ya Pak, karena PPK yang paling tahu kebutuhan, begitu intinya Pak Bowo ya. Oh, baik. Siap. Ya, Berarti betul Ibu. disepakati antara Pokja dan disepakati PPK. Pokja dan PPK ya Pak saat review ya. Ya, ya Pak Alim. Harus Oh itu ya. Pak Alim. Oh, ya. Baik, makasih Bu Mirta, Pak Bowo. Oke, Sama-sama Bapak. terima kasih. Pak Bowo, ini ada pertanyaan di kolom chat, ada juga dari Ibu Nirmayati. Saya Oke. dahulukan yang mana nih? Saya bacakan yang di chat dulu ya, Bu Nirmayati, sebentar Yang ya. ini. Sat- Oh gitu kah? sat- Oke. Satu yang dari ini ya, Pak. Apa saya tanya apa? Saya Yang sampaikan. resen dulu. Resen dulu nggak Oke, apa-apa Bu Mirta. baik, siap. Oke, baik Bu Nirmayanti, silahkan. Iya, Ada baik. yang ingin Makasih, Pak. didiskusikan? Makasih, Mbak. Bu Terima Nirma kasih. dari UKP Biji mana, Bu? Saya dari UKPBJ Bener Meriah, Mbak. Di Sumatera? Dari Aceh. Oh, Aceh. Oke, siap. Silahkan, Ibu. Eh, Terima kasih, Pak Bo. Minta izin, saya pernah pengalaman Ya. nih, Pak. Perusahaan belum 3 tahun gitu, Pak kan. Tapi dia di lembar kualifikasi mengisi pengalaman. Ini gimana ya, Pak? Apakah kita nilai pengalamannya atau dia lulus otomatis sebagai peserta yang belum 3 tahun, Pak? Itu pertanyaan pertama, Pak. Terus yang kedua, eh, saya pernah disanggah nih, Pak. Misalnya di proposal teknis, Pak ya, nilainya kan antara 20 sampai dengan 35 gitu, Pak. Di ketetapannya dibuat 20. Terus di dokumen saya buat ambang batasnya 15 gitu, Pak. Saya pun sebenarnya jujur Pak belum tahu gimana cara menetapkan ambang batas tersebut, Pak. Saya minta tolong ini sebenarnya ambang batas ini dari mana gitu, Pak, kita ambil nilainya ini, Pak ya. Terima kasih, Pak. Itu aja mungkin, Pak. Oke. Oke, silakan langsung dijawab saja, Pak Bo. Langsung ya Bu Mirta ya. Oke. Ya. Pada saat kita melakukan evaluasi kualifikasi, kemudian ternyata ada penyedia yang menyampaikan pengalaman, tetapi dia masih di bawah 3 tahun ya. Sebagai perusahaan atau penyedia dengan pengalaman, bukan pengalaman, maaf, berdirinya kurang dari 3 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga di dalam masa itu dia sudah punya pengalaman. Iya, Pak. Artinya begini Ibu, saat kita evaluasi kualifikasi, kita kan menentukan ambang batas. Penyedia yang bersangkutan, apabila ambang batasnya kita tetapkan 60, berarti penyedia yang bersangkutan memang sudah mendapatkan nilai evaluasi kualifikasi 60. Berarti artinya dia lulus, secara ambang batas lulus. Tapi apabila dia menyampaikan pengalaman, kita hitung juga pengalaman yang dia sampaikan. Apabila lebih dari 60, ya nggak apa-apa Ibu. Kita tulis saja di situ. Ini gitu. Tapi seandainya dia menyampaikan pengalaman, seharusnya tidak lulus. Pengalamannya tidak memenuhi apa gitu, Pak. Nggak apa-apa Ibu, sebetulnya lulus, harusnya dia lulus Ibu secara kualifikasi ya, karena memang 3 tahun. Tapi kan nanti ada tahapan lanjutnya ya untuk seleksi evaluasinya, untuk dokumen seleksinya. Nantinya ada tahapan lagi untuk evaluasi di samping pengalaman yang dia sampaikan ketika kualifikasi, kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dari pengalaman tersebut. Kalau masih berdiri kurang dari 3 tahun, memang otomatis terkait pengalaman perusahaan dia pasti lulus Ibu. Tapi untuk nanti kemudian di saat dilakukan evaluasi seleksi,
di samping uh, kriteria evaluasi persyaratan teknisnya itu pengalaman, kan ada proposal juga, Bu. Ada kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan. Itulah yang kemudian biasanya mendapat saingan dari yang sudah berpengalaman. Kan kita menggunakan ambang batas juga untuk kelulusan di dokumen seleksi nanti itu, Bu. Iya, Pak. Jadi dia memang secara kualifikasi untuk pengalaman lulus sesuai dengan nilai ambang batas saja sih. Seharusnya begitu sih, Bu. Oke. Oh iya, Pak. Terus kemudian terkait dengan proposal teknis nilai ambang batas. Iya, Jadi kita ambang batasnya menggunakan simulasi, Ibu. Sebentar ya. Gimana ya, Pak? Mungkin ya, saya share, Bu ya. Iya, Pak. Saya share, sudah saya tutup sih. Sebentar, saya buka lagi deh. Berarti untuk menentukan ambang batas itu ada ininya, Pak, ya, ada rumusnya ya, Pak ya. Ada, Ibu. Oh, Kita nganukan apa ya namanya? Kita buat simulasinya. Itulah simulasinya, Bu, namanya. Ya. Sebentar, ini Excel-nya lelet nih tiba-tiba. Iya, oke. Saya share, Bu. Excel. Oh, belum terbuka. Kelihatan nggak, Bu Mirta? Belum, Oh, Pak, belum ya? belum terlihat. Oh, ini stop share dulu. Terus baru kita share lagi. Oh ya, ini dia. Ini, Bu, kita menggunakan simulasi, Bu ya. Belum terlihat, Simulasi. Pak. Oh, belum kah? Belum. Sekarang? Belum juga. Oh, belum kah? Nah, ya oke, sudah, Pak. Sudah ya? Lanjut, Pak. Oke. Ya. Ya, malum. Koneksinya ini sepertinya agak anu nih, Bu Mirta. Iya. Simulasi dokumen seleksi. Ya. Ini, Bu. Kita akan proposal teknis, Ibu ya. Di dalam ring baku antara 20 sampai 35 kita tetapkan 25 pokoknya. iya, Pak. Terus unsur dari proposal teknis itu ada pemahaman, ada kualitas, kemudian ada hasil kerja, ada gagasan baru. Kalau Iya. dalam ring bobot bakunya sesuai ketentuan dalam Perpres 12 itu terkait pemilihan penyedia ada 4 atau sampai 9. Kemudian ini ada beberapa pokja sama PPK yang menetapkan sesuai baku mutu yang rendah 4, 10, 4 atau 2. Kemudian ada juga yang menetapkan tinggi 9, 18, 8, 2. Tapi saya lebih suka biasanya itu yang tengah-tengah deh. Tengah-tengah antara 7, 12 ini kan. Jadi kita totalkan 25. Nah, kemudian penilaiannya gimana? Nah, dari rank ini kita buat kriteria penilaian antara 100 sampai 20. 100 itu baik sekali, 60 itu cukup, 20 itu kurang. Dari situ kita simulasikan dia penyedia menyampaikan yang tengah-tengah deh, 60 deh. Nah, dari 60 ini nilainya akan kita kalikan, Bu, kalikan 7.
ini. Nah, ketemulah nih bobotnya Bu 4,2. Kemudian simulasinya yang kualitas kita kasih nilai 60, kita kalikan dengan bobotnya 12 tadi, ketemulah Oh, 7,2. Dari sini Bu, inilah ambang batasnya pembulatannya ya oh, Bu ya. iya ya Pak ya. Jadi bisa aja kita, ini kan 14, bisa aja kita tetapkan 10, bisa aja kita Iya. tetapkan 15. Cuma kita ketika di audit atau ditanyakan kan kita mengerti, oh ini dari evaluasi simulasi gini, gitu aja sih ya. Oh, Intinya iya, gitu baik. aja sih Bu. Baik, Oke, Pak. Makasih, Jos, Pak ya. sama-sama Ibu. Oke, Pak Bowo, ini ada Ibu Marina lagi nih Pak. Oh Resen. ya, Bu Marina, silakan Bu Marina. Bu Marina yang tadi Ya, resen. iya Bu. Ya, Ya, Bu Marina dari UKPBJ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dari izin Bu Marina dari UKPBJ Kabupaten Rokan Hulu. Oke, siap. Silakan Bu Marina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Waalaikumsalam. mau bertanya, Pak. Ketika siap, kita siap. mengevaluasi tenaga ahli ya, Pak ya. Kita kan Ya yang kita Bu. evaluasi cuma tenaga ahlinya aja. Sedangkan PPK itu, kalau di kegiatan perencanaan atau kegiatan pengawasan ada membuat biaya untuk tenaga pendukung gitu, Pak ya. Ya Bu. Sedangkan di penawaran rekanan gitu istilahnya kan, tenaga pendukungnya itu tidak ditulisnya Pak siapa-siapa aja yang diajukan mereka gitu istilahnya kan. Ternyata dari sekian banyak yang mengajukan penawaran, dialah yang tertinggi gitu, yang tidak mengajukan personil pendukung atau tenaga pendukung. Ketika kita melakukan klarifikasi negosiasi, Pak, gitu istilahnya kan, harga gitu istilahnya kan, di sana Ya. ada gaji tenaga pendukung. Sedangkan yang diajukan mereka kita nggak tahu dong, Pak, siapa-siapa aja orangnya gitu istilahnya kan. Jadi kami langkah-langkah kami selaku Pokja seperti apa kalau menghadapi permasalahan seperti itu? Apa kami nego nilainya dihilangkan atau gimana, Pak? Itu aja, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pak Bowo. Silakan Pak Bowo terkait evaluasi tenaga ahli Ya. dengan tenaga pendukung. Biaya Oke, pendukung. oke Bu Marina, terkait evaluasi tenaga ahli, yang kita persyaratkan untuk tenaga ahli kan uh, hanya tenaga ahli saja Bu ya, bukan tenaga pendukung. Jadi yang persyaratan untuk kualifikasi tenaga ahli hanya tenaga ahli saja. Jadi ketika di dalam rincian HPS-nya ya, karena untuk rincian HPS waktu penugasan dengan rincian HPS paket perencanaan. Nah, nantinya yang membedakan di kontrak saja sih ya. Untuk yang pengawasan kita menggunakan waktu penugasan kontraknya, kemudian di HPS kita menggunakan lamsam untuk di perencanaannya, di mana kriteria pembayarannya lain-lain juga. Jadi untuk di perencanaan kita menggunakan output karena dia lamsam. Nah, itu aja sih Bu menjadi tekanan. Kemudian terkait evaluasi tenaga ahli, jadi yang kita evaluasi hanya tenaga ahli yang disampaikan oleh penyedia, karena di dalam dokumen seleksi kriteria evaluasinya kita sebutin tenaga ahli tersebut bobot masing-masing, apabila ada dua Ibu ya. Contoh tenaga ahli yang pertama tim leader, tenaga ahli tim leader mungkin ahli gedung kah atau ahli arsitek. Terus kemudian tenaga ahli yang kedua ahli K3 konstruksi deh, anggap aja gitu Bu ya. Nah, dari dua ahli itu aja yang kita evaluasi Bu. Tenaga pendukung tidak kita evaluasi karena tenaga ahli tadi kita evaluasi sesuai dengan bobot yang disampaikan dalam rincian HPS yang dibuat oleh PPK. Apabila tenaga ahli tadi, tim leader tadi, contohnya dibayar 10 dengan harga satuan, kemudian ahli K3 dibayar 5, nah, dari total gaji yang atau anggaran yang
uh, alokasikan untuk tenaga ahli atau tim leader tadi, prosentasenya berapa. Jadi nanti di dalam evaluasi terkait tenaga ahli, prosentase masing-masing ahli tadilah yang kita gunakan menilai kualifikasinya. Anggap aja contohnya kalau tenaga ahli tim leader tadi 70% dari yang nilai remunerasinya, kemudian ke ahli K3 remunerasinya diprosentasekan sisanya 30%, berarti kan nilai dari tenaga ahli kualifikasi adalah prosentase dari nilai penawaran atau nilai dari tenaga ahli sesuai dengan alokasi persentase dalam rincian HPS yang disampaikan oleh PPK itu. Nah, kemudian terkait tenaga pendukung, kemudian kita saat klarifikasi negosiasi, apabila remunerasi tenaga ahli tadi di bawah ketentuan, berarti dia harus dinaikkan, Ibu, oleh penyedia. Kemudian tenaga pendukung standarnya gaji UMR provinsi, Ibu ya. Seperti itu, Bu, untuk tenaga pendukung apapun jenisnya ya. Intinya gitu. Dia minimal sesuai dengan UMR provinsi deh. Intinya gitu aja sih, paling tidak ya. Mungkin Bentar Pak, demikian. bentar Pak. Ya, Enggak, ya. gini Pak. Gini Gimana? maksud saya. Dia di penawarannya tidak mengajukan siapa-siapa tenaga pendukung, maksudnya nama-nama. Ketika Ya, diklarifikasi negosiasi kan di HPS-nya ada ya, misalnya ya, gajinya tuh ada. misalnya 1 juta gitu, istilahnya kan. Ya, Apa yang betul. harus kita lakukan gitu. Sedangkan kita aja kan tidak tahu maksudnya tenaga pendukungnya siapa-siapa aja. Tetapi kita maksudnya istilahnya kita suruh PPK untuk membayar gitu, gitu istilahnya kan. Gimana Ya, tuh Pak? tenaga pendukung nanti ketika saat berkontrak, Ibu. Itu aja sih. Itu Oh, PPK di rapat nanti, persiapan. wilayah PPK. Berarti Ya, di rapat persiapan penandatanganan ya, kontrak ya? ketika berkontrak, penyedia kan harus menghadirkan semua tenaga ahlinya dan tenaga Ya. pendukungnya. Intinya gitu aja sih. Jadi kita hanya Berarti melihat di ya, penawaran mereka aja, Bu. Gitu aja. Kita lihat ya nilainya. Ya, berarti intinya Pak ya, kalau misalnya dia tidak mengajukan nama-nama, kita abaikan aja ya, ya Pak ya, berarti ya. Tetap abaikan negosiasi, aja. pas negosiasi tetap kita lihat nilai remunerasinya, gajinya aja gitu. Sedangkan Betul, Ibu. ada tidak tenaga ahlinya ketika di rapat persiapan menandatangani kontrak gitu ya Pak ya? Betul, Ibu. Itu di saat mereka berkontrak dengan PPK akan meminta menghadirkan semua tenaga yang ada di dalam rincian HPS tadi. Iya. Itu aja. Oke Pak. Ya makasih ya Ya, Pak ya. sama Ibu. Baik, Ibu Marina. Karena yang kita evaluasi hanya tenaga ahli ya, Pak Bowo ya. Kalau Ya, yang Ibu. tenaga pendukungnya itu menjadi Pendukungnya itu eh, ketika sudah berkontrak. Pelaksanaan pekerjaan ya, nantinya. ya, ranahnya PPK sudah Pak Bowo ya. Oke, baik. Ada yang mau resen lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembali ke kolom chat nih. Waktu kurang lebih sekitar 11 menit, tapi boleh lah Pak Bowo ya. Nih, Silakan. ini dari Pak Nurul Huda. Pak, izin untuk repeat order pagu di atas 100 juta, apa tetap harus pakai metode seleksi? Kemudian ada pertanyaannya, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan maksudnya Pak. Untuk pagu di atas 100 juta, apa harus tetap pakai metode seleksi? Untuk repeat order, pagu di atas 100 juta, apa harus tetap pakai metode seleksi? Untuk pekerjaan jasa konsultansi perencanaan. Dari Pak Nurul Huda. Oke. Silakan Pak Bowo. Gini, Bu Mirta. Untuk Pak Nurul Huda, kriteria repeat order itu kan untuk pekerjaan yang berulang ya. Pekerjaan berulang artinya desainnya, tipikalnya, jenisnya itu hampir bersamaan. Contohnya ruang kelas lah. Kalau di dunia pendidikan atau di dinas pendidikan mengadakan paket pekerjaan ruang kelas. Ruang kelasnya sama. Anggap aja SD1, SD2, SD3,
Apabila memang itu sama, uh, untuk paket di atas 100 juta, ketentuan terkait repeat order disampaikan ke PPK. Kalau memang bisa menggunakan metode repeat order, tapi hanya 2 atau 3 kali ya, kalau tidak salah. Mungkin terkait Dua. ketentuan saya juga belum pernah melaksanakan repeat order sih, Bu Mirta ya. Jadi memang itu wewenang dari PPK. Ya, langsung wewenang PPK. Apa-apa dia memutuskan untuk repeat order karena pekerjaannya memang punya tipikal yang sama, terus kemudian tidak tercukup waktu untuk melakukan proses seleksi. Karena proses seleksi ini paling tidak membutuhkan waktu 54 hari. Betul. Yang saat ini ya, sesuai ketentuan yang saat ini itu seperti itu. Jadi kalau mungkin kondisinya tidak, artinya tidak memungkinkan untuk dilakukan seleksi, repeat order ada kemungkinan bisa diterapkan, mungkin saya rasa bisa aja sih repeat order, Ibu. Gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, ini Pak Bowo ada beberapa pertanyaan saya bacakan sekaligus nggak apa-apa ya Pak Bowo karena mengingat waktu. Boleh. Yang pertama nih Ya. dari Pak Hendratma, untuk badan usaha yang baru berdiri dan belum memiliki pengalaman, apakah ada peluang untuk menang? Yang pertama. Yang kedua dari Bapak Anom Sukoco, izin bertanya untuk pengalaman pekerjaan sejenis bekerja di lokasi kegiatan bobot 3-8%. Lokasi kegiatan yang dimaksud apakah lokasi di kabupaten kota, tempat proyek, atau ruang lingkup sampai tingkat provinsi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Satu Oke, aja sepertinya Bu Mirta. Satu. siap. Tadi ya terkait perusahaan yang baru Perusahaan yang baru berdiri ya. berdiri. Ya, Pak Indratma ya, untuk badan usaha yang baru berdiri dan belum memiliki pengalaman, adakah peluang untuk menang ya? untuk menang. Saya rasa ada. Selama nggak ada yang menawar selain dia. Ya toh Bu Mirta. Kan nggak ada lawannya lagi sudah. Ya, karena Jadi dari bobot pengalaman. ketentuan ambang batas terkait dengan proposal teknis yang dia sampaikan, kemudian kualifikasi tenaga ahli yang dia sampaikan, saya rasa kalau dia memenuhi ambang batas minimal yang dipersyaratkan, bisa aja dia. Tapi ketika ada penyedia lain yang juga menyampaikan penawarannya, dia mungkin bersaing di situ. Itu aja sih Bu Mirta ya, yang saya sampaikan ya. Jadi Jadi kalau mungkin peluang kalau untuk ada aja sih, kemungkinan ada. Ya, cuma ya tergantung aja sih ya. Ada yang banyak minat atau tidak banyak minat. Intinya gitu aja sih Bu Mirta. tetap Kemudian punya selanjutnya peluang. Bapak Pelkes ya. Pak Adnom Ya, Sukoco dari dari Bapak Bapak. Kes. Ya, Oke. yang dimaksud dengan lokasi sejenis tadi itu, Pak. Apakah Ya, lokasi lokasi itu di kegiatan. proyek atau ruang lingkup sampai tingkat provinsi pekerjaan akan dilaksanakan? Saya rasa mungkin di lokasi itu mungkin disebutkan saja ya, maunya PPK lingkup yang mana. Kalau terkait lingkup lokasi proyek atau lokasi pekerjaan ada, berarti kan mungkin lingkup kota aja sih ya. Kalau lingkup kota kan terbatas, penyediaannya kan mungkin tidak banyak yang di kota. Tapi kalau kita perluas lagi lingkup pekerjaannya untuk pengalaman Provinsi. sejenis di lingkup provinsi kan mungkin lebih luas lagi kesempatan bagi penyedia-penyedia lain yang bisa menyampaikan penawaran. Saya rasa itu sih ya. Mungkin saya rasa lingkup provinsi lebih tepatnya sih. Bisa aja kan lingkup nasional, nah nanti repot lagi malah. Lebih banyak lagi yang harus kita evaluasi Bu ya. Oke. Oke. Kemudian Bisa manage, bisa manage. ada yang ini bocor suaranya. Oke. Nah, ini Oke, lagi Pak dari Bu Eni. Bu Apakah ini. penyedia jasa konsultasi usaha kecil boleh ber-KSO dengan penyedia klasifikasi usaha kecil juga, Pak? Jadi sesama usaha kecil, apakah boleh ber-KSO? Pengusaha kecil sama-sama Ah, kecil. Rasanya ada kalau ketentuan ini. sesuai ketentuan tidak ada KSO antara kecil dengan kecil ya. Sepertinya Betul. KSO itu harus antara besar dan kecil. Iya, Satu betul, Pak. tingkat di atasnya. Intinya gitu aja sih. Tidak boleh Ibu. Bu ini ya. Oke, baik, Bapak. Ini dari Pak Joni Mar lagi, Pak. Izin Ya. Pak Bowo, bagaimana menentukan persentase untuk biaya personil dan biaya non personil? Dan saat ini MDP yang mana yang dipakai untuk konsultan? MDP saat ini
Yang Masih pakai dipakai masih MDP per lembar 12 12 tahun 2012 ya. 2021. Ini 21 ya. Pak. Ya, 12 tahun 2021. Maaf. Terus kemudian untuk presentasi biaya personil dan biaya non personil, setahu saya 60-40 masih sih gitu. Cuma ketentuannya mungkin bisa jadi PR ini Bu Mirta ya. Ketentuannya di mana, tapi itu belum berubah dari biaya personil sebesar 60 dan non personil 40. 40. Oke. Oke. Saya Sepakat rasa Pak mungkin Bowo. juga di Perpres 12 sih. Saya rasa Perpres 12 tahun 2021 sih. Ada sih ya. Cuma harus dicari satu-satu Bu Mirta. Kan itu banyak itu. Oke. Oke, di perlem mungkin Pak lebih tepatnya Pak. Perlem 12. Oke, baik. Saya rasa saya sudah bacakan semua ini di kolom chat. Baik, masih ada waktu 3 menit Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan atau klik tombol resen. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.26. Oh ya Pak, Bawa yang menarik tadi Pak, pertanyaan dari siapa tadi? Saya lupa. Ya, Eh, gimana? tentang apakah ada peluang menang untuk perusahaan yang baru berdiri. Ya, sudah. Oke, saya kira mungkin untuk perusahaan yang baru berdiri, untuk jasa konsultan, untuk pengalamannya mungkin disarankan kepada penyedianya untuk mengambil paket pengadaan langsung ya Pak Bowo ya, sehingga dia punya Ya, pengalaman ya Pak Bowo ya. untuk menambah referensinya ya. Karena Menambah referensinya betul. ya secara baku otomatis dia sudah memenuhi nilai ambang batas untuk kualifikasi pengalaman ya. Intinya gitu Iya, aja sih. iya. Syukur-syukur kalau dia bisa punya pengalaman terus menjadi nilai baku kualifikasinya jadi 70 ambang batasnya. Kan lebih bagus itu. Meskipun Oke. 3 tahun ya. Intinya gitu aja sih. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, terakhir. Dari pertanyaan dari Pak Hendratma ini tadi apa ya? Oke, dari Itu Ibu tadi sudah. Nir. Oke, Pak Alim. Baik, silakan Pak Alim. 1 menit ya Ya, Pak Alim. oke, Enggak, baik bercanda. Bu Mita. Ya, Silakan Pak izin. Alim. Baik, ya. Makasih Bu Nah, Mita. Izin Pak Bo, saya tadi kelupaan ini Pak. Mau tanya terkait mana? daftar pendek Pak. Di daftar pendek kan Pak, di saat Ya, pembukaan dokumen penawaran yang file pertama itu Pak, kan yang lulus ya, syarat kualifikasi kan Pak minimal 3 ya Pak, ya. untuk di daftar Lulus pendek. kualifikasi minimal Iya, 3 lulus ya. kualifikasi minimal 3. Bagaimana nanti Pak ketika pembuktian dan ternyata misalnya ini 3 Pak yang lulus. Kami ada kasus kemarin Pak, 3 yang lulus, dilakukanlah pembuktian. Ternyata Ya, satu itu nggak menghadiri pembuktian, Pak. Kalau ya. case-nya begini, Pak, apakah digugurkan dan dilakukan pemakatan ulang atau seperti apa, Pak? Ya, itu prakualifikasi gagal, Bapak. Oh, gagal ya. Ya, harus diumumkan bahwa prakualifikasi gagal, kemudian itu paket tindak lanjut dari prakualifikasi gagal itu apa? Kita diskusikan atau kita komunikasikan dengan PPK. PPK, oh, baik. Apabila prakualifikasi ulang memungkinkan untuk dilakukan, ya kita lakukan prakualifikasi ulang. Kalau tidak, ya mungkin pembatalan atau gimana nanti PPK saja yang Oh ya. memikirkan. Berarti hasilnya nanti tetap dikomunikasikan dengan PPK ya, Pak? Iya, betul Bapak. Ya, Tapi terkait tindak lanjut itu udah PPK ya? ya, pojok komunikasi dengan PPK, tindak lanjutnya. Tapi kalau itu memang gagal, ya sudah. Mau nggak mau kita memang sampaikan bahwa itu prakualifikasi gagal. Itu aja sih. Itu paling. Baik, Pak. Siap. Ya, makasih Pak Bo. Makasih Bu Mita. Sama paling. Siap. Siap, oke, terima kasih. Baik Pak Bowo, luar biasa. Tadi pesertanya ya Pak Muji, sampai 136 peserta. Memang materi jasa konsultansi konstruksi ini memang menarik dan agak-agak ribet ya Pak. Tapi resikonya lebih rendah di sini Pak. Oke, Panjang sih. oke, ya tapi waktunya panjang ini Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar kita sore hari ini, seperti biasa, kita ingin mendengarkan closing statement dari Pak Muji Santosa. Kepada Pak Muji, silakan untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Mirta, Pak Bowo atas presentasinya hari ini. Sama-sama, Pak. Jadi setelah nanti terpilih ya harus dihadirkan itu ya tenaga ahlinya maupun staf pendukungnya
Dan yang kedua, jangan lupa membahas program mutu. Apa yang akan dikerjakan konsultan itu dibahas oleh PPK-nya ya. PPK-nya yang timnya membahas program mutu bagaimana pencapaian pekerjaan. Bukan hanya sekedar terpilih, kontraknya tidak dikendalikan. Demikian, terima kasih. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Wassalam. Terima kasih banyak Pak Muji. Baik Pak Bowo, untuk narasumber hari ini, seperti biasa juga Pak Bowo, dari sekian yang sudah disampaikan, apakah pasti Pak Bowo sudah merangkum beberapa dari pertanyaan teman-teman. Baik Pak Bowo, untuk closing statement-nya pada kegiatan hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, makasih Bu Mita. Seleksi jasa konsultansi konstruksi adalah salah satu metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentunya ketentuan-ketentuan yang melingkupinya selalu berubah seiring dinamika dan kebutuhan dari pengadaan barang jasa konsultasi tersebut. Maka wajib bagi kita untuk selalu menyesuaikan, berdedikasi, kompetensi, dan semangat profesionalisme dalam melaksanakan seleksi pekerjaan konsultansi ini, yang mendukung Oke, baik. pelaksanaan pekerjaan secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Sip. Masih Bu. Mantap, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti acara kita hari ini sampai dengan saat ini. Tentu banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan. Mungkin nanti Pak Muji di lain waktu bisa membuat kembali jadwal dengan materi yang sama. Dan saya juga ingin menyampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kekurangan saya selama memandu acara ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, tetap menjaga integritas kita sebagai insan pengadaan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan seperti biasa Pak Muji, sebelum acara diakhiri, saya ingin membacakan satu pantun Pak Muji. Mantap. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di Cakep. taman desa. Terima kasih yang hadir hari ini. Semoga kita berjumpa di acara berikutnya. Demikian Bapak dan Ibu, selamat sore, jaga kesehatan, jaga integritas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.